Kalau ilmu pelet nggak punya manuskripnya, Bah? Ada di sini juga ilmu pelet. Pak, ini dijaga, ini amanat dijaga, jadi nggak boleh dikasih. Ini tapi belum pernah dicoba kan? Apa istri Abah Kan dari sini? posisinya kayak gini. Keilmuan itu kalau tanpa guru ketika dibaca itu tidak menjadi apa-apa. Terus kenapa Abah mengejar dan Sebagai disiplin ilmu, karena posisi di dalamnya ada ilmu informasi, pengetahuan di dalamnya. Jadi walaupun itu catatan-catatan ilmu agama, di manuskrip itu banyak informasi tentang dari fase ke fase. Zaman itu ada apa? Zaman itu ada apa? Jadi di manuskrip itu ada catatan jenggot istilahnya. Jadi ada kitab terjemahan bahasa ini dan catatan pinggirnya ini bukan surah dari kitab tapi informasi zaman itu. Tetapi kan apapun di dalamnya, isinya apapun yang mungkin Abah lebih banyak menemui, lebih banyak mendapatkan manuskrip-manuskrip itu, tapi kan kenyataannya memang di masyarakat itu ada, berkembang dan diyakini itu memang ada, gitu kan. Terus apa memang dengan kondisi kekinian lah, itu masih banyak orang mempercayai itu atau datang ke situ yang Abah ketahui untuk, dan hampir hari ini udah mulai meningkat lagi posisinya. Jadi orang yang datang ke perdukunan, yang datang ke perdukunan, datang ke benda-benda yang dianggap memiliki nilai sejarah, ke kuburan. Dari mana Abah bisa tahu? Setiap menjelang pilkada, setiap menjelang ada ritual khusus. Itu calon-calon pejabat itu semuanya pada lari ke sana kemari, apalagi ketika pilkades. Pilkades itu kuburan ini segala macam, ada ritual ini itu segala macam. Itu kan instruksinya itu dari sang guru hikmah. Kamu harus jarah ke sini, kamu harus jarah ke sini, kamu harus jarah ke sini. Dan itu sebenarnya kan dari dulu juga. Iya, tradisi itu kan dari dulu ada. Tapi meningkatnya ketika menjelang pilkada, ketika menjelang pemilu, itu meningkat tajam gitu. Kalau dulu kan sebenarnya kan kayak tadi tradisi dulu. Ketika zaman kesultanan pun ada. Mungkin kan apakah memang kesultanan juga mengakomodir lah hal-hal yang begini yang memang sebelumnya juga sudah ada gitu loh. Jadi kalau dalam laporan Stephanus Harinus yang ditulis tahun 1716 di laporannya, karena kebetulan orang Belanda ini masuk ke keraton, jadi ketika mau pelantikan sultan itu ada ritual jarah. Memang ada ritual jarah. Dari ritual jarah itu ke Gunung Santri. Di Bojonegara. Di Bojonegara, Gunung Santri itu dilakukan bulan Roah. Terus yang kedua jarah setelah Idul Fitri, pasca sholat Id, 1 hari berikutnya sampai 7 hari itu masyarakat itu jarah ke Banten Lama. Dan itu jarah itu sama di hari Jumat. Kalau ke hari Jumat itu ke keluarga sultan atau keluarga kerabat segala macam itu jarah di situ. Ada jarah tahunan. Itu di Gunung Santri dan yang tertulis di manuskrip di arsip Stephanus Harinus itu di Banten Lama. Nah, ada beberapa titik, makanya ada tradisi di masyarakat ketika 1 Syawal dan 10 Zulhijjah, Idul Adha dan Idul Fitri, itu ada ritual jarah di satu titik tertentu. Biasanya itu tokoh masyarakatnya. Nah, itu hampir semuanya untuk doa segala macam, dan ketika malam purnama, 14 purnama. Jadi tanggal 14 malam Jumat itu ada ritual-ritual itu. Nah, dari ritual itu hampir semuanya karena dianggap memiliki keyakinan, memiliki informasi, memiliki ini oleh masyarakat, itu antara manusia dan yang ini dengan Tuhan terbuka lebar jalurnya. Jadi memang tradisinya udah dulu Banten itu memang seperti itu gitu ya. Dan kan dari luar mungkin banyak yang ke sini untuk tadi itu minta berguru lah ya, berguru. Dan Abah nggak pengalaman pribadi selain tadi itu kejadian bahwa disuruh menjaga manuskrip tentang ilmu teluh itu ya. Ilmu teluh kan mungkin untuk mencelakai orang itu. Apa benar itu, Pak? Dalam definisinya. Iya, dalam definisi di masyarakat Nusantara, emang teluh atau santet itu untuk membahayakan orang lain. Tujuannya. Beda dengan ilmu pelet.
Kalau ilmu pelet? Itu asihan gitu kan. Asihan dagang. Tapi asihan kan segala mungkin macam. Abah juga dulu waktu masih muda kan mengamalkan itu nggak? Enggak. Oh enggak. Enggak. Justru saya tahu ketika memang menggali informasi dari manuskrip. Iya, saya khawatir istri yang sekarang karena buku ini gitu. Tapi memang Tapi emang iya. Oh gitu? Temennya istri itu awas hati-hati dengan orang Banten. oh gitu. Istri Karena kenalkan di kegiatan nasional gitu, Iya. di Jakarta. Ketika memang standnya berdampingan antara Banten dengan Palembang, teman-teman istri itu hati-hati dengan apa namanya orang-orang di Banten, Oh, iya. takut dipelet. Tapi ada nggak kejadian lagi, Bah? Kayak tadi kejadian misalkan ngambil itu ban kempes. Itu sampai sekarang nggak diambil manuskripnya? Udah, sekarang udah steril sekarang. Oh, udah. Jadi ritual Iya, juga? Ritual juga. Oh, untuk apa? Untuk Jadi menjaga itu ritualnya juga? itu posisinya ketika ada beberapa manuskrip yang menginformasikan ternyata sebelum megang manuskrip itu badan harus steril, harus bersih. Bersih dalam artian punya bersih, wudu. punya wudu, bersih ininya. Terus yang kedua ketika megang manuskrip membaca itu harus terang. Berarti harus siang hari, nggak boleh. Waktu itu malam. Waktu itu malam. Wah, Malam intensif. itu di kampus itu sampai lampu ini pecah. Maksudnya lampu ini. Lampu bohlam. Taman K3 lampunya pecah, baca manuskrip, meledak. Diyakini karena itu. Belum yakin dari situ awalnya belum. Oh, cuek aja lah Cuek itu aja. karena Abah sebagai Iya. peneliti gitu kan. Cuek aja dikirain gejala alam aja biasa gitu. Tiba-tiba saya ke Gunung Santri sama meledak juga lampu itu. Ada apanya nih? Pagi-pagi pas dibaca ulang, ternyata di situ minta sesajen di dalam manuskrip itu tertulis. Padahal manuskrip itu isinya tentang cerita sejarah. Oh, tarikh gitu ya. Ya, isinya tentang cerita sejarah. Cerita tentang cerita. Cuman di bab awal itu disebutkan Kang Arsemace puniki anggo Jangan pamenan. diterusin dong, Bah. Enggak, kalimatnya. Oh, iya. Kalimatnya di teks itu Kang Oh, itu Arsemace anggo pamenyan. Terus jadi harus membakar kemenyan. Nah, frame kemenyan orang dulu kan bakar kemenyan. Kalau hari ini kan wangi. Harus wangi, harus ini. Sehingga otak ini rupanya supaya nggak panik ketika membaca sesuatu yang sulit untuk dipahami. Jadi 3 kali ketika ngambil Abah ada hambatan. Dibalikin lagi. Terus pakai tadi disuruh bersih, terus ambil, ketika dibaca, udah dibaca, ada kejadian. Beberapa kali kejadian. Beberapa Tapi kali. setelah 2 tahun kemudian, sampai 2 tahun 2 tahun. Karena 99 dapat apa namanya manuskrip sampai 98, 99, 2010 udah relatif aman. Jadi Karena sudah menggunakan safety semua gitu. Jadi sebelumnya udah menggunakan safety. udah pakai baju, pakai masker, pakai segala itu ya. Oh, jadi aman itu ya. Dibaca biasa. Dibaca biasa. Tapi di situ ada cara-caranya. Cara-caranya ada instruksi, ada ini. Jadi ada khusus manuskrip yang untuk menginstruksikan apa namanya cara membaca, cara belajar, dan cara berkomunikasi dengan buku, dengan tulisan. Itu juga ada satu manuskrip yang bicara itu. Sehingga ketika semua dipraktekkan, ternyata apa namanya itu bisa untuk. Tapi ketika kita membaca ini dengan orang yang memiliki keyakinan bahwa ini memiliki khodam, memiliki segala macam, itu banyak. Oh, gitu. Dan banyak manuskrip ini nggak bisa diangkat Itu oleh terjadi. orang yang memiliki keyakinan. Itu sering terjadi. Abah mengalami itu manuskrip yang ada di rumah. Manuskrip yang ada di rumah, manuskrip yang di tas. Kayak pertemuan kayak gini ketika diangkat nggak kuat. Itu sering terjadi. Karena kepengen baca, karena punya keyakinan yang beda bahwa itu punya khodam, punya ruh, punya ini, sehingga diangkat nggak sampai. Karena yang dibutuhkan saya informasi keilmuannya. Informasi dan manuskrip itu isinya apa? Tapi setiap ada yang begitu juga ada penangkalnya seperti ini. Iya. Kalau ini kan buku penangkalnya. Bahkan juga ada satu manuskrip yang membicarakan tentang isinya bagaimana kalau sekarang istilahnya adalah apa? Terapi. Oh, terapi. Ada terapi juga. Ada terapi orang yang dianggap kena flu. Jadi rupanya orang-orang dulu itu terapi itu sudah dilakukan. Ketika orang sudah tersugesti dianggap kena flu, maka itu diobati dengan menggunakan dengan telur. Diminta untuk mencari telur ayam, ayam kampung, ayam dedara. Yang pertama kali nelor itu harus 7 ayam,
telur dari 7 jenis ayam. 7 ayam, 7 ekor ayam. 7 ekor ayam. Tapi yang masih di darat, yang masih telur pertama. Pertama keluar. Pertama nelor. Ayam yang pertama nelor, bukan pertama keluar, tapi pertama nelor. Iya. Itu diambil 7, dan diambil 7, yang 5 diisi sesuatu. Biasanya diisi oleh gabah, diisi oleh pancing, diisi oleh jarum, diisi oleh macam-macam benda-benda tajam, oleh silet dalam telur itu yang 5. Yang 2 dianggap utuh. Karena yang 5 ini disimpan ditarik dari yang dianggap korban kena teluh, kemudian dipecahkan untuk membuka bahwa penyakitnya sudah terangkat. Dan itu juga ada satu manuskrip yang membicarakan tentang itu. Oh, ada itu bukunya atau manuskripnya. Ketika saya pahami, oh rupanya ini supaya ini adalah membuka terapi supaya tidak menganggap bahwa penyakit itu dari seseorang. Dengan dibikin sibuk untuk mencari telur ayam yang 7 itu. Karena harus 7 telurnya. Dia sibuk mencari telur ayam yang pertama. Bahkan dia sibuk untuk memelihara ayam supaya telurnya berbarengan gitu. Sehingga dengan sendirinya itu akan sembuh. Gitu. Tapi biasanya kalau memang itu datang ke guru hikmah yang benar gitu, setelah sembuh itu baru akan dijelaskan. Oh, dijelaskan. Kenapa dulu seperti ini, kenapa dulu seperti ini, hanya untuk menghilangkan image bahwa penyakit itu bukan dari seseorang. Penyakit itu dari Tuhan dan akan sembuh oleh Tuhan. Biasanya akan dijelaskan. Akidah. Ya? Iya. Itu lewat terapi seperti itu. Itu tradisi dari dulu. Iya, tradisi dari seperti dulu. itu. Yang tadi tanda tanya saya, kok bisa memasukkan benda sesuatu ke dalam telur? Kenapa? Itu dulu udah itu? Itu dulu udah. Ternyata di situ ada pengetahuan tradisional di situ. Kenapa? Rupanya ada konsep, ada perubahan kimiawi dari cangkang telur. Ketika direndam dengan zat tertentu, dia akan lembek, kemudian dimasukkan benda tajam, terus diangkat jarak sekitar 5 menit, dia akan keras kembali dan tidak ada lubang. Karena ada trik, ada ilmunya. Gitu. Itu ada di manuskrip. Itu ada kalau di manuskrip enggak ada, tapi penjelasan memasukkan sesuatu itu ada. Oh, penjelasan memasukkan sesuatu ada. Tapi ketika Abah melakukan penelitian bisa. Oh, itu pengetahuan tradisional masyarakat sebenarnya. Yang kalau sekarang itu proses kimiawi. Proses kimiawi. Yang Abah sebutin itu proses kimiawi. Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang diajarkan ya. Proses-proses sejarah, proses-proses kebatinan dan yang lain-lain itu ternyata masyarakat dulu pun sebenarnya melakukan. Ya. Tinggal mungkin ya tadi itu persepsinya yang berbeda ya kan, proses pengalaman berbeda gitu. Nah, dari sekian Abah perjalanan nih, Abah berapa tahun melakukan lapangan cari? Dari manuskrip itu dari 99 sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi setiap ada informasi apapun manuskrip ada dikejar. Yang penyimpan manuskrip dikejar. Dalam waktu dekat juga ada di Cibaliung. Manuskrip apa itu? Belum tahu ininya. Coba ada informasi ada satu lemari yang isinya manuskrip. Sehingga saya kitab tua itu. Kitab tua. Tolong jangan dibakar kalau nggak sanggup untuk segala macam. Untuk kalau belum bisa diinstruksikan ke kawan yang di sana. Ketika memang ada manuskrip itu jangan langsung dibuka. Karena ada ilmu khusus. Oh, ada perlakuan khusus. Ada perlakuan khusus. Kenapa? Manuskrip ini berbahaya. Saya pegang. Berbahaya untuk kalau ini udah steril karena posisinya yang bawah itu steril. Posisinya ketika manuskrip itu tersimpan di peti atau tersimpan di lemari lebih dari 15 tahun nggak pernah dibuka lemari itu, ketika dibuka uapnya itu berbahaya. Ketika kena mata, kena kulit atau isap itu akan berbahaya kepada kita gitu. Makanya betul-betul harus safety. Makanya sebelum dibuka itu, sebelum dipegang, kalau memang posisinya di rumah itu dibuka jendela rumah, buka jendela lemari, udara biar masuk, sirkulasi udara biar masuk. Nah 3 hari berikutnya baru bisa diturunkan manuskripnya, baru posisi ada pembersihan segala macam. Ya, Abah selalu mengumpulkan, mencari informasi tentang manuskrip ini. Ini kepentingannya untuk apa sih? Pengetahuan aja. Sebagai pengetahuan. Iya.
ini pengetahuan yang Abah yakin secara disiplin ilmu Abah pelajari. Ya dipelajari bahwa oh di dalamnya ada ini. Tapi Abah yakin bahwa di dalam manuskrip itu juga sebenarnya menyimpan sesuatu yang memang dipercaya orang banyak. Ada hal-hal kebatinan, ada hal-hal yang ilmu di luar logika gitu. Banyak. Abah meyakini itu. Itu. Makanya ketika memang ada undang-undang pemajuan kebudayaan, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional. Ketika membuka manuskrip segala macam, oh iya, ternyata orang dulu sudah bagaimana mengolah metalurgi, bagaimana dengan mengolah sistem perairan ketika di ini, terus bagaimana ketika mitigasi bencana. Di manuskrip itu ada jelas. Menggambarkan bagaimana astronomi, kemudian muncul lahir ilmu astrologi. Dari cuaca ketika gerhana di bulan apa maka akan terjadi bencana apa, itu semuanya ada tertulis itu ya, sebagai mitigasi bencana, sebagai ini segala macam. Sehingga manuskrip itu sumber pengetahuan orang dulu. Kalau kita mampu membacanya, maka ilmu yang diciptakan oleh orang-orang dulu yang untuk regenerasinya itu akan selamat. Tapi ketika manuskrip ini hilang dari peredaran, maka kita akan dianggap ilmu yang kita pelajari itu selalu asupan dari luar. Nah, ketika Abah meyakini bahwa itu punya sesuatu hal lebih, manuskrip itu ketika diamalkan, berarti kan Abah sekarang punya pelet, Abah punya teluh, Abah punya penangkalnya gitu kan. Cuma itu tidak untuk dipraktekkan kan ya maksudnya. Ya, artinya posisi itu kan posisi pengetahuan. Kita cukup tahu ternyata orang dulu sudah memiliki tradisi seperti ini. Berarti benar-benar ada. Benar-benar ada. Stigma Banten tentang itu ada. Benar-benar ada. Tapi dan itu bukan hanya Banten, itu semua daerah. Ya. Cuman kebetulan Banten itu selalu digembar-gemborkan seperti itu di setiap daerah, karena Banten rupanya satu ketika di luar vokal dan percaya dirinya lebih kuat. Oh, lebih kuat. Gitu. Beda dengan orang Banten sekarang. Oh gitu. Oh, ada perbedaannya. Ntar itu kita bahas di segmen lain. Jadi saya cukup banyak informasi baru bahwa tadi itu baru kali ini saya megang ini manuskrip yang asli cukup tua. Dan ada ini lembaran-lembarannya ini mungkin, dan ini memang dipelajari lah ya. Iya, ada lagi yang lain, yang ini udah rapuh. Dan ini udah rapuh ya. Ini cukup bahaya posisinya. Ini kalau dipegang, tapi ini dari kertas ya? Ini kertasnya sama kertas Eropa. Kertas Eropa ini? Ini ditulis oleh muridnya Syekh Nawawi. Di depan itu kalimat Qala Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan ini kitab isinya tentang Fathul Mu'in. Oh gitu? Iya. Fathul Mu'in ini. Jadi banyak sekali manuskrip perjalanan Abah Yadi dari tahun 2009, Mbah ya? Dari 99. Dari 99 sampai dengan sekarang masih puter-puter terus mencari sesuatu yang tersimpan rapih di masyarakat, dan posisi stigma bahwa Banten dengan magicnya, Mbah ya, dengan kebatinan dan segala macamnya, ternyata Abah Yadi itu menemukan di lapangan, dan memang terjadi. Dan ini ada data-data penting sebenarnya yang pegang. Jadi mungkin sesi dengan Abah Yadi akan kita share lebih jauh lah, lebih dalam tentang perjalanan dia mencari manuskrip dari tadi itu. Ini hari ini kita bicara tentang kebatinannya yang mungkin baru kulitnya, bicaranya banyak ditemukan. Tadi itu di rumah juga masih banyak katanya, tapi bukan untuk dipraktekkan Abah Yadi, jadi nggak usah ada plang gitu kan, gitu kan, buka praktek nggak usah gitu kan, seperti itu. Jadi terima kasih Bah. Saya sangat tercerahkan dengan adanya seperti ini. Jadi stigma-stigma itu ternyata memang ada bukti-buktinya, dan ada manuskrip-manuskrip yang bisa kita temukan. Dan mungkin masih banyak lagi ketika Abah. Di masyarakat masih banyak. Dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang akan muncul. Jadi bukan hanya persoalan ilmu-ilmu sekarang yang ditemukan. Ada ntar mungkin ke depan kita akan bicara tentang mitigasi bencana, ketahanan pangan, tapi lebih kepada tempo dulu seperti apa.
Mungkin dulu pernah ada tsunami, dulu pernah ada wabah dan segala macamnya, pandeminya seperti apa. Itu Abah Yadi sudah menemukan Ada manuskrip-manuskripnya. Kita akan punya segmen khusus untuk itu. Jadi kita akan juga lebih bicara ini manuskrip tentang ini manuskrip tentang ini yang mungkin relevansinya sekarang memang ada akarnya. Nah, pasti ada akar panjang sejarahnya setiap suatu hal. Saya ucapkan terima kasih Bah atas kehadirannya. Semoga segmen-segmen selanjutnya kita lebih juga banyak cerita lebih dalam dan bermanfaat, intinya bermanfaat. Inilah Bah Yadi, seorang yang tanpa lelah mengelilingi Banten untuk mencari manuskrip-manuskrip dengan menemukan banyak hal, pengalaman magicsnya, pengalaman ya sesuatu hal yang di luar nalar ya Bah, itu terjadi. Itu akan cerita khusus tentang perjalanan beliau. Terima kasih sudah standby di Ngobrol Santai bersama Bang Ocing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.